Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat bagi hidayahnya dan kita semua, di mana bagi kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di musola Al-Hikmah pada siang hari ini dalam acara Mutiara Ramadan. Tak lupa pula salawat dan salam semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya yang mana beliau adalah Nabi yang membawa syafaat Allah, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Yang kami hormati Bapak Ketua Pengadilan Agama Semuanya, Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Semuanya, beserta Bapak Ibu sekalian yang hadir pada siang hari ini untuk membuka acara kita pada siang hari ini. Marilah bersama-sama mulai dengan bacaan basmalah. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Suryani SD kepada Ibu Suryani SD. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya الذي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجري نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جائلك للناس إماما قال ومن ذريته قال ينال أهل الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمره من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل منا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Akan melaksanakan sholat zuhur berjamaah dan rangkaian acara lainnya. Salawat serta salam akhirnya kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana di yaumil akhir nanti kita mengharapkan syafaat dari beliau. Dengan bersalawat, insya Allah begitulah cara beliau nanti mengenal kita umatnya.
dan insya Allah kita pun mendapat syafaat dari beliau. Di sini saya sebenarnya bukan hanya kultum, saya hanya menyampaikan saja apa yang saya baca-baca. Mohon untuk Pak Wakil sebagai Ustaz, kalau ada masalah diperbaiki, karena itu mungkin dari saya kesalahan itu. Adapun kita awal pembuka tadi, saya juga menyampaikan puji syukur atas nikmat yang Allah berikan. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, yang kebanyakan tidak kita sadari. Patutlah kita memuji syukur dengan lisan mengucapkan alhamdulillah, dan insya Allah yang juga termasuk untuk pegawai administrasi mungkin cuma 50%, tapi ada kalanya kita bersyukur karena di bawah kita masih ada yang juga belum mendapatkan THR, termasuk PTN kita juga mestinya harus bersyukur karena juga mendapatkan THR. Mungkin di lain pemerintahan ada yang tidak dapat. Untuk tenaga sukarela mungkin ada kegiatan dari pimpinan kita, yang mana pimpinan kita juga sudah memikirkan hal itu. Kita patut syukuri karena kita mempunyai pimpinan-pimpinan yang baik di sini. Dalam Quran surat An-Nahl ayat 18, Allah berfirman yang artinya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak mampu menghitungnya. Sungguh Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ada kisah tentang malaikat Jibril alaihissalam, di mana beliau mendatangi tiga makhluk Allah. Yang pertama adalah kerbau, yang kedua kelelawar, dan yang ketiga adalah cacing. Kerbau. Masya Allah, alhamdulillah, jawaban kerbau. Aku sangat bersyukur sekali diciptakan Allah menjadi kerbau, dibandingkan aku diciptakan seperti kelelawar yang mana mandi dengan air kencingnya sendiri. Lalu malaikat Jibril pun mendatangi kelelawar di sebuah gua di siang hari yang lagi bergelantungan. Di situ pun malaikat Jibril menanyakan kepada kelelawar, apakah engkau senang karena telah diciptakan oleh Allah sebagai kelelawar? Dan lagi-lagi jawaban dari kelelawar, Masya Allah, mendatangi seekor cacing dan menanyakan hal serupa. Cacing, apakah engkau senang karena Allah telah menciptakanmu sebagai seekor cacing? Dan lagi-lagi cacing pun menjawab, Masya Allah, aku sangat senang dan bersyukur karena Allah telah menciptakan aku dari cacing sebagai cacing, dibandingkan manusia yang jika imannya tidak sempurna dan tidak beramal saleh, mati. Ketika dia mati, dia akan bisa disiksa tanpa henti. Begitulah jawaban dari makhluk Allah ketiga tadi atas nikmat syukur karena telah diciptakannya sebagai makhluk tadi. Dalam surat Ibrahim, lupa ayat apa? Alhamdulillah Nabi wa in ta'ala rabbukum la in syakartum la azidannakum la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya ingatlah ketika Tuhanmu memakmurkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Maka daripada itu, marilah kita bersyukur dari mulai bangun tidur dan tidur kembali, karena betapa besarnya nikmat yang Allah berikan. Allah berfirman, sesungguhnya Al-Quran itu adalah firman Allah yang membawa utusan yang mulia, yang mempunyai kekuasaan di sisi yang memiliki arsy yang tinggi derajat, dipatuhi lagi dipercaya. Malaikat yang mulia, utusan yang mulia, yaitu malaikat Jibril alaihissalam, dengan
Sesungguhnya Allah telah menciptakan malaikat Jibril dengan bentuk yang sangat elok. Jibril mempunyai 600 sayap dan di antara sayap-sayap itu terdapat 2 sayap di berwarna hijau seperti sayap burung merak. Sayap itu antara timur dan barat. Jika Jibril menebarkan hanya satu daripada beberapa sayap yang dimilikinya, maka dia sudah cukup untuk menutup dunia ini. Setelah memandang dirinya yang begitu elok dan dia tunduk atas dirinya sendiri, malaikat Jibril pun tiba-tiba bersyukur kepada Allah dan dia menyatakan, "Wahai Rabbku, apakah Engkau menciptakan makhluk lain yang lebih baik daripada aku?" Kemudian Allah pun menjawab pertanyaan malaikat itu. Tidak. Mendengar jawaban Allah itu, malaikat Jibril pun bersyukur kepada Allah dan melaksanakan sholat 2 rakaat untuk bersyukur kepada Allah. Yang mana setiap rakaat sholat yang dikerjakan oleh malaikat Jibril menghabiskan masa selama 20.000 tahunnya. 20.000 tahun, jadi dia melaksanakan sholat setiap 1 rakaat. Sedangkan jawaban dari Allah mengingat diri saya sendiri maupun jamaah masalah hikmah, semoga ada manfaatnya. Akhir kalam saya sampaikan, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalam kita dipuji sejalan. Terima kasih kepada Bapak yang mengenai Islam yang telah menyampaikan tausiahnya. Semoga dapat bermanfaat dan menjadi keberkahan terhadap kita semua. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu atas kehadirannya pada siang hari ini. Saya sangat berhasil bertugas melakukan apabila ada kekurangan dan kesalahan. Untuk menutup acara ini, mari bersama-sama kita mengucapkan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi